Bayangkan sebuah pagi yang berkabut di pedalaman hutan Alu Kurieng, tahun 1910. Seorang wanita berdiri tegak, hanya bersenjatakan sebilah rencong, menghadapi kepungan senapan serbu pasukan elit Mareschau Sebelanda. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya ada api kemarahan dan tekad untuk mati sebagai martir daripada hidup sebagai budak. 3 letusan tembakan memecah kesunyian hutan, mengakhiri hidup salah satu pejuang paling ditakuti di tanah Aceh. Namun, mengapa seorang bangsawan seperti dia memilih jalan pedang yang penuh penderitaan ini? Siapakah sebenarnya Cut Mutia, dan rahasia apa yang tersembunyi di balik perlawanan terakhirnya yang legendaris? Selamat datang di kanal kami, di mana hari ini kita akan mengupas tuntas perjalanan hidup Cut Mutia dalam segmen dokumenter spesial. Kita tidak hanya akan melihatnya sebagai sosok di lembaran uang kertas, tetapi sebagai strategi perang, ibu, dan pejuang yang mengguncang stabilitas kolonial. Anda akan melihat bagaimana cinta, pengkhianatan, dan kehormatan berjalin dalam sejarah yang jarang diceritakan secara mendalam ini. Persiapkan diri Anda untuk perjalanan waktu menuju abad ke-20 di Tanah Rencong. Mari kita mulai pencarian kebenaran di balik keberanian sang singa betina dari Aceh ini. Cut Mutia lahir di Keretoe, Aceh Utara, sekitar tahun 1870-an di tengah keluarga bangsawan yang sangat dihormati. Ayahnya, Teuku Ben Daud Pirak, adalah seorang ule balang atau pemimpin daerah yang dikenal keras menentang pengaruh asing. Sejak kecil, Mutia dibesarkan dalam lingkungan yang kental dengan nilai-nilai Islam dan semangat patriotisme yang tinggi. Dia tumbuh menjadi gadis yang tidak hanya cantik secara fisik, tetapi juga cerdas dalam memahami situasi politik di tanah kelahirannya. Namun, kedamaian masa kecilnya segera terusik ketika armada Belanda mulai memperluas cengkramannya ke wilayah Aceh Utara. Perang Aceh yang pecah pada tahun 1873 telah mengubah segalanya, merenggut ketenangan dari setiap sudut desa. Belanda yang haus akan sumber daya alam dan dominasi politik terus menekan para pemimpin lokal untuk tunduk. Di keluarga Mutia, diskusi tentang strategi pertahanan menjadi menu harian di atas meja makan. Dia belajar bahwa kedaulatan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan kepingan emas Belanda. Semangat inilah yang membentuk fondasi karakter Mutia muda sebelum akhirnya dia terjun langsung ke medan tempur. Dunia luar mengenalnya sebagai putri bangsawan, namun di dalam hatinya, dia adalah seorang prajurit yang sedang menunggu waktu. Pernikahan pertama Cut Mutia adalah sebuah perjodohan politik dengan Teuku Syamsarif yang bergelar Teuku Cik Bentara. Namun, pernikahan ini tidak berjalan harmonis karena perbedaan ideologi yang sangat tajam di antara keduanya. Syamsarif cenderung bersifat kooperatif dengan Belanda, sebuah sikap yang sangat dibenci oleh Mutia. Bagi Mutia, bekerja sama dengan penjajah adalah pengkhianatan terhadap rakyat dan agama. Ketegangan ini membuat Mutia merasa terasing di dalam rumah tangganya sendiri, sementara api perlawanan di luar sana terus memanggilnya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa bersanding dengan seseorang yang tunduk pada mereka yang menindas bangsanya. Ketidakcocokan itu akhirnya berujung pada perceraian, sebuah keputusan berani bagi seorang wanita bangsawan pada masa itu. Mutia kemudian menikah dengan Teuku Cik Muhammad atau lebih dikenal sebagai Teuku Cik Tunong, saudara dari mantan suaminya. Berbeda dengan Syamsarif, Cik Tunong adalah seorang pejuang sejati yang memiliki visi yang sama dengan Mutia. Bersama-sama, mereka membentuk aliansi yang sangat kuat dan mulai mengorganisir perlawanan gerilya di hutan-hutan Aceh. Inilah awal mula keterlibatan langsung Mutia dalam operasi militer melawan pos-pos Belanda di wilayah utara. Mereka menjadi pasangan yang paling dicari oleh intelijen kolonial karena taktik serangan mendadak mereka yang mematikan. Taktik gerilya yang dijalankan oleh Mutia dan Cik Tunong sangat efektif karena mereka memanfaatkan medan hutan yang sangat dikuasai. Mereka menyerang patroli Belanda di jalur-jalur sempit, merampas senjata, dan kemudian menghilang ke dalam lebatnya hutan sebelum bantuan datang. Belanda mulai frustrasi karena mereka tidak bisa melacak keberadaan markas berpindah-pindah milik pasangan ini. Mutia bukan sekedar pendamping, dia adalah otak di balik beberapa logistik dan pengumpulan informasi intelijen dari rakyat jelata.
Rakyat Aceh melihat mereka sebagai simbol harapan, sementara Belanda mulai menempelkan harga yang sangat tinggi untuk kepala mereka. Setiap pohon di hutan Aceh seolah-olah menjadi mata dan telinga bagi perjuangan mereka. Pada tahun 1905, sebuah peristiwa besar terjadi yang mengguncang kekuatan mereka. Belanda berhasil menangkap Teuku Cik Tunong setelah sebuah pertempuran sengit yang tidak seimbang di daerah pantai. Mutia, yang berhasil meloloskan diri, harus menerima kenyataan pahit bahwa suaminya dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer Belanda. Di dalam penjara sebelum eksekusinya, Cik Tunong memberikan pesan terakhir yang sangat mengharukan kepada istrinya. Dia meminta Mutia untuk tetap melanjutkan perjuangan dan tidak pernah menyerah kepada kafir Belanda. Selain itu, dia berpesan agar Mutia menikah dengan sahabat seperjuangannya, Pang Nanggro, untuk memastikan perjuangan tetap terorganisir. Eksekusi Cik Tunong dilakukan di tepi pantai oleh regu tembak Belanda. Sebuah pemandangan yang menyakitkan bagi rakyat Aceh. Mutia menyaksikan dari kejauhan dengan hati yang hancur, namun tidak ada air mata yang jatuh di depan musuh. Kematian suaminya justru menjadi bensin yang membakar semangat perlawanannya menjadi lebih besar. Dia segera melaksanakan amanah terakhir suaminya dan menikah dengan Pang Nanggro. Bersama suami barunya, Mutia memindahkan pusat operasi mereka lebih jauh ke dalam hutan belantara untuk menghindari kejaran pasukan elit Belanda. Mereka tidak lagi hanya bertahan, mereka mulai merencanakan serangan besar-besaran ke jantung pertahanan kolonial. Kehidupan di dalam hutan adalah penderitaan yang tak terbayangkan bagi sebagian besar orang, namun tidak bagi Mutia. Mereka harus berpindah dari satu gua ke gua lain, tidur beralaskan daun kering, dan seringkali kekurangan bahan makanan. Penyakit tropis dan ancaman binatang buas menjadi teman sehari-hari, namun semangat kemerdekaan membuat mereka tetap tegak. Mutia seringkali harus menggendong anaknya yang masih kecil sambil memanggul senjata dalam pelarian. Ketangguhan fisiknya membuat para pejuang pria segan dan semakin hormat kepadanya. Dia membuktikan bahwa gender bukan penghalang untuk memimpin sebuah revolusi di tengah kondisi paling ekstrim sekalipun. Belanda yang merasa malu karena terus-menerus gagal mengirimkan Korps Maréchaussée, pasukan khusus yang dilatih untuk perang hutan. Pasukan ini dikenal kejam dan tidak segan-segan membakar desa yang dicurigai membantu para gerilyawan. Tekanan psikologis mulai dirasakan oleh rakyat, namun dukungan untuk Mutia tetap mengalir secara sembunyi-sembunyi. Intelijen Belanda mencatat bahwa Mutia memiliki kemampuan luar biasa untuk menghilang seperti hantu. Mereka mulai menjulukinya sebagai wanita yang tidak bisa ditangkap. Pertarungan ini bukan lagi sekedar soal wilayah, tapi sudah menjadi soal harga diri bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1910, Belanda meningkatkan intensitas perburuan mereka dengan memblokade jalur pasokan logistik ke hutan. Pang Nanggro dan Cut Mutia terjepit di wilayah Payacicem, di mana mereka terpaksa melakukan pertempuran terbuka yang sangat berisiko. Dalam sebuah serbuan fajar yang mendadak, pasukan Belanda berhasil mengepung posisi Pang Nanggro. Pertempuran sengit terjadi, suara dentuman meriam dan senapan bersahut-sahutan di tengah rimbunnya hutan. Pang Nanggro bertempur dengan gagah berani untuk memberi waktu bagi Mutia dan pasukannya yang tersisa untuk melarikan diri. Sayangnya, dalam pertempuran itu, Pang Nanggro gugur setelah tertembak di dada. Gugurnya Pang Nanggro adalah pukulan telak kedua bagi hidup Cut Mutia. Dia kini kehilangan suami sekaligus panglima perang terbaiknya, namun dia menolak untuk menyerah atau mencari perlindungan kepada Belanda. Dengan sisa kekuatan sekitar 45 orang pejuang dan beberapa pucuk senjata, Mutia mengambil alih komando penuh secara mandiri. Dia memimpin sisa-sisa pasukannya menembus hutan belantara menuju daerah Alue Kurieng. Di sana, dia terus mengobarkan semangat jihad kepada anak buahnya, menegaskan bahwa kemuliaan hanya ada pada mereka yang setia pada tanah air. Kini dia adalah pemimpin tunggal, seorang jenderal wanita di tengah rimba yang ganas. Kepemimpinan Mutia dikenal sangat disiplin, namun tetap memiliki sisi keibuan kepada para pengikutnya. Dia memastikan setiap orang mendapatkan bagian makanan yang adil meskipun stok sangat terbatas. Dia juga sering memberikan motivasi spiritual, mengingatkan mereka bahwa perjuangan ini adalah bentuk ibadah kepada Sang Pencipta.
Hal inilah yang membuat pasukannya tetap setia, meskipun mereka tahu ajal bisa datang kapan saja. Belanda semakin geram melihat kelompok kecil ini tetap bertahan dan terus melakukan sabotase kecil-kecilan terhadap patroli mereka. Strategi Mautia kini lebih fokus pada bertahan dan menghindar, menunggu momentum yang tepat untuk membalas. Belanda mulai menggunakan taktik kotor dengan menyandera keluarga para pejuang untuk memancing Mautia keluar. Namun, taktik ini gagal karena Mautia telah memberikan pengertian kepada seluruh pengikutnya tentang resiko perjuangan. Dia sendiri mengorbankan kenyamanan hidup bangsawannya demi martabat bangsa yang sedang diinjak-injak. Di tengah hutan, Mautia melatih pasukannya untuk menggunakan senjata tradisional secara lebih efektif dalam jarak dekat. Dia percaya bahwa rencong di tangan orang yang berani lebih mematikan daripada peluru di tangan pengecut. Keberadaannya menjadi legenda yang hidup, dan namanya dibisikkan dengan penuh hormat di kedai-kedai kopi di seluruh Aceh. Oktober 1910 menjadi bulan paling kritis dalam sejarah perlawanan Cut Mutia. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Moselman mendapatkan informasi akurat tentang lokasi persembunyian Mutia di Alu Kurieng. Informasi ini diduga berasal dari pengkhianatan atau pelacakan jejak yang sangat teliti oleh unit pelacak Marsose. Belanda segera mengerahkan pasukan dalam jumlah besar untuk melakukan pengepungan total secara melingkar. Mereka tidak ingin kecolongan lagi. Kali ini Mutia harus ditangkap hidup atau mati. Hutan yang biasanya melindungi Mutia kini terasa semakin sempit karena desakan pasukan musuh yang mendekat dari segala penjuru. Malam sebelum pertempuran terakhir, konon Mutia menghabiskan waktu dengan berdoa dan membersihkan senjatanya. Dia sudah merasakan bahwa akhir perjalanannya sudah dekat, namun tidak ada sedikit pun niat untuk melarikan diri. Dia berpesan kepada para pengikutnya bahwa jika dia gugur, mereka harus terus membawa semangat perlawanan itu kemanapun mereka pergi. Cahaya bulan yang masuk di sela-sela pohon menjadi saksi ketenangan seorang pejuang yang sudah siap menjemput takdirnya. Baginya, mati di medan perang adalah pintu menuju surga dan kehormatan abadi. Suasana malam itu sangat sunyi, seolah-olah alam pun sedang memberikan penghormatan terakhir. Subuh, 24 Oktober 1910. Saat kabut tipis masih menyelimuti Alue Kurieng, suara derap sepatu bot tentara Belanda mulai terdengar mendekat. Pasukan Mutia yang sedang beristirahat terkejut, namun mereka segera mengambil posisi tempur dengan sigap. Pertempuran pecah seketika ketika tembakan pertama dilepaskan oleh pihak Belanda. Suasana hutan yang tenang berubah menjadi neraka dalam sekejap, dengan teriakan Allahu Akbar yang menggema di antara letusan senjata. Meskipun kalah jumlah dan persenjataan, pasukan Mutia memberikan perlawanan yang sangat sengit, membuat pasukan Belanda sempat terpukul mundur di beberapa titik. Di tengah kekacauan itu, Cut Mutia terlihat berdiri di garis depan, memimpin langsung serangan balik. Dia menggunakan rencongnya dengan kecepatan yang mengejutkan, menebas siapa saja yang berani mendekat. Letnan Belanda yang memimpin operasi tersebut tertegun melihat keberanian wanita ini yang seolah tidak memperdulikan nyawanya sendiri. Peluru-peluru beterbangan di sekitarnya, mengenai pohon dan tanah, namun dia terus maju. Beberapa pengikut setianya gugur satu persatu di depannya, melindungi sang komandan dengan tubuh mereka. Mutia tetap berdiri tegak, menjadi target utama bagi moncong senapan Maréchaussee yang sudah terarah padanya. Belanda memberikan perintah untuk menangkapnya hidup-hidup, namun Mutia menolak untuk menyerah. Dia terus merangsek maju, mencoba mencapai barisan depan musuh untuk melakukan serangan terakhir. 3 butir peluru akhirnya bersarang di tubuhnya, di kepala dan dadanya. Tubuh kecil itu akhirnya tersungkur ke tanah hutan yang lembab, bersimbah darah. Namun hingga nafas terakhirnya, tangannya masih menggenggam erat rencong kebanggaannya. Cut Mutia gugur sebagai syuhada di usia yang masih cukup muda, mengakhiri pengejaran panjang yang telah menguras energi kolonial selama bertahun-tahun. Hutan Alue Kurieng seketika menjadi sunyi setelah sang singa betina menghembuskan nafas terakhir. Setelah pertempuran meredah, pasukan Belanda mendekati jenazahnya dengan perasaan campur aduk antara lega dan hormat. Mereka mengakui bahwa Mutia adalah musuh yang paling gigih dan paling sulit dikalahkan di seluruh wilayah Aceh Utara.
Jenazahnya kemudian dimakamkan di tempat dia gugur, di kedalaman hutan yang selama ini menjadi pelindungnya. Berita kematiannya menyebar cepat ke seluruh penjuru Aceh, menimbulkan duka mendalam sekaligus kebanggaan luar biasa. Rakyat menangis, namun mereka juga merasa terinspirasi oleh pengorbanan yang begitu besar. Mautia telah membuktikan bahwa kemerdekaan tidak diberikan, melainkan direbut dengan darah dan air mata. Apa yang membuat kisah Cut Mutia begitu istimewa dibandingkan pejuang lainnya? Jawabannya terletak pada konsistensi ideologinya yang tidak pernah goyah sedikitpun. Dia tidak pernah tergiur oleh janji pengampunan atau jabatan dari pemerintah kolonial. Baginya, kehormatan adalah segalanya, dan menyerah berarti mengkhianati Tuhan, leluhur, dan anak cucunya. Dia adalah simbol perlawanan tanpa syarat, sebuah manifestasi dari semangat pantang menyerah yang menjadi ciri khas rakyat Aceh. Kisahnya menjadi pengingat bahwa kekuatan militer secanggih apapun tidak akan pernah bisa memadamkan api kebebasan yang sudah menyala di jiwa manusia. Pasca kematiannya, perlawanan di Aceh tidak langsung padam begitu saja. Justru, semangat Mutia merasuki para pejuang muda yang kemudian melanjutkan estafet perjuangan hingga kemerdekaan Indonesia diproklamirkan tahun 1945. Namanya mulai dicatat dalam buku-buku sejarah sebagai salah satu pahlawan wanita terbesar yang pernah dimiliki bangsa ini. Pemerintah Indonesia kemudian secara resmi menetapkannya sebagai pahlawan nasional pada tahun 1964. Wajahnya kini menghiasi mata uang rupiah, namun lebih dari itu, semangatnya harus menghiasi hati setiap anak bangsa. Dia bukan sekedar tokoh masa lalu, melainkan kompas moral bagi kita semua dalam mencintai tanah air. Jika kita melihat kembali detail sejarah ini, ada banyak pelajaran tentang loyalitas dan pengorbanan. Mutia harus kehilangan dua suami yang dicintainya dan meninggalkan kenyamanan demi hidup di belantara. Dia harus menyeimbangkan perannya sebagai ibu yang melindungi anaknya dengan perannya sebagai komandan yang harus mengirim prajuritnya ke medan maut. Beban psikologis yang dia pikul sangatlah berat, namun dia tidak pernah mengeluh atau menunjukkan kelemahan. Inilah esensi dari kepemimpinan sejati, memimpin dengan teladan, bukan hanya dengan perintah. Dunia saat ini sangat membutuhkan sosok-sosok dengan integritas baja seperti Cut Mutia. Makam Cut Mutia di hutan Aluwe Kurieng hingga kini masih sering dikunjungi oleh mereka yang ingin memberikan penghormatan. Meskipun lokasinya sulit dijangkau, hal itu tidak menyurutkan niat orang-orang untuk melihat tempat peristirahatan terakhir sang pahlawan. Tempat itu kini dianggap keramat, bukan karena mistis, melainkan karena nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Sunyinya hutan di sana seolah menyimpan bisikan semangat juang yang tidak akan pernah pudar dimakan waktu. Setiap pengunjung yang datang selalu pulang dengan perasaan kagum dan haru. Aluwe Kurieng telah menjadi saksi bisu betapa mahalnya harga sebuah kedaulatan. Dalam konteks true crime sejarah, kisah ini juga menyoroti bagaimana strategi kontra pemberontakan Belanda yang sangat sistematis akhirnya berhasil melacaknya. Kita bisa melihat bagaimana unit intelijen kolonial bekerja, mengumpulkan informasi dari pengkhianat, dan menggunakan teknologi militer untuk memburu satu individu. Ini adalah contoh klasik dari kucing dan tikus dalam skala perang besar. Namun, meskipun raga Mutia berhasil dihentikan, ide dan semangatnya tidak bisa dibunuh oleh peluru manapun. Belanda mungkin memenangkan pertempuran di Alu Kurieng, tetapi mereka kalah dalam perang memperebutkan hati dan jiwa rakyat Aceh. Inilah kemenangan moral yang sesungguhnya. Mari kita renungkan sejenak. Apa yang akan kita lakukan jika berada di posisi Cut Mutia? Hidup di bawah tekanan penjajah dengan segala keterbatasan, namun tetap memilih untuk melawan. Keberaniannya adalah pengingat bagi kita yang hidup di zaman merdeka, agar tidak menyia-nyiakan apa yang telah diperjuangkan dengan nyawa. Setiap kemajuan yang kita nikmati hari ini adalah buah dari darah yang tumpah di tanah-tanah seperti Aluwe Kurieng. Menghargai sejarah berarti menjaga api semangat itu tetap menyala dalam setiap tindakan kita untuk memajukan bangsa. Cut Mutia telah memberikan segalanya, sekarang giliran kita untuk meneruskannya. Sebagai penutup perjalanan kita hari ini, kisah Cut Mutia mengajarkan bahwa kecantikan sejati seorang wanita terletak pada kekuatan prinsip dan keberaniannya. Dia meruntuhkan stigma bahwa wanita hanya bisa berada di garis belakang dalam sebuah perjuangan. Dia adalah panglima, dia adalah ibu, dan dia adalah martir.
Terima kasih telah mengikuti narasi mendalam ini hingga akhir. Semoga kisah ini memberikan perspektif baru bagi Anda tentang sejarah perjuangan bangsa kita yang luar biasa. Jangan biarkan nama-nama besar ini hanya menjadi teks dalam buku sekolah yang berdebu. Ingatlah selalu bahwa sejarah adalah cermin untuk masa depan. Jika kita mengenal pahlawan kita akan mengenal jati diri kita sendiri sebagai sebuah bangsa yang besar dan berdaulat. Cut Mutia akan selalu hidup selama masih ada orang yang menceritakan kisahnya dengan penuh rasa bangga. Aceh telah melahirkan banyak pejuang hebat, dan Mutia adalah salah satu permata yang paling bersinar di antaranya. Mari kita jaga warisan ini dengan terus belajar dan mencintai sejarah Indonesia. Sampai jumpa di kisah heroik dan misteri sejarah selanjutnya yang akan kita kupas lebih tajam lagi. Terima kasih sudah menonton video dokumenter spesial tentang Cut Mutia ini. Jika Anda menyukai konten sejarah dan true crime seperti ini, silakan berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Bagian mana dari kisah beliau yang paling menginspirasi Anda? Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Bagikan video ini ke teman atau keluarga Anda untuk menyebarkan semangat kepahlawanan Cut Mutia. Saya pamit, sampai bertemu di video berikutnya, dan tetaplah bangga dengan sejarah kita.